A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan menjejakkan kaki di tanah Irak, tanah yang penuh sejarah, tanah para anbiya dan aulia. Hati saya bergetar saat memasuki kota Najaf, tempat bersemayamnya sosok yang tak hanya disegani dalam Islam, tetapi juga dicintai oleh umat manusia karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Masjid Najaf berdiri dengan megah, memancarkan keagungan yang tidak hanya berasal dari kemegahan arsitekturnya, tetapi juga dari gerakan spiritual yang memenuhi setiap sudutnya. Masjid ini tak pernah sepi setiap saat, siang dan malam, 24 jam. Lautan manusia dari berbagai penjuru dunia datang berziarah, beribadah dan menenggelamkan diri dalam ketenangan yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat suci seperti ini. Yang membuat saya takjub bukan hanya keindahan fisiknya, tetapi juga suasana yang menggambarkan indahnya keberagaman dalam Islam. Di tengah perbedaan mazhab yang seringkali menjadi pemisah, seringkali menjadi alat pertengkaran, seringkali alat menjadi saling tuduh-menuduh, tuding-menuding. Di tempat ini, di sini, di Najaf, di Masjid Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, saya menyaksikan pemandangan yang begitu luar biasa. Salat dipimpin oleh imam-imam dari mazhab yang berbeda secara berganti. Setiap waktu salat, misalnya duhur tiba, seorang imam dari mazhab Ja'fari memimpin salat, diikuti oleh ribuan jamaah yang khusyuk berdiri di belakangnya. Begitu salat selesai, seorang imam dari mazhab Syafi'i maju untuk memimpin salat berikutnya. Jamaah pun bertambah, ada yang mengikuti sholat lagi, ada yang menyimak, ada pula yang melanjutkan ibadah mereka di sudut-sudut masjid. Pemandangan ini begitu menyejukkan. Di tempat lain mungkin ada yang akan bertergesa-gesa melabeli praktik ini sebagai bid'ah. Namun di Najaf, di masjid itu, saya melihat sebagai manifestasi nyata dari toleransi dan keluasan pemahaman. Mengurangi nilai-nilai yang sering terjadi di antara kita ketika melihat perbedaan. Di situ tidak saya temukan. Bukankah mengulangi sholat sesuatu yang baik? Bukankah mengulangi sholat itu bukanlah sesuatu yang dilarang? Bahkan dalam beberapa perspektif bisa menjadi bentuk penyempurnaan bagi sholat yang mungkin sebelumnya belum sempurna. Di sudut masjid, saudaraku, pemirsa The Healers yang saya cintai, setelah meresapi suasana yang begitu mendamaikan, saya pun duduk bersila dan mulai membaca tahlil. Saya membaca dengan perlahan, menyelami setiap lafaznya, membiarkan hati saya tenggelam dalam doa. Di tengah kehusyukan itu, saya tak sadar bahwa di belakang saya beberapa orang turut mengikuti bacaan saya. Mereka mendengar, mereka larut dalam lantunan zikir yang saya baca, meskipun mungkin ini bukan tradisi yang mereka kenal. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Ketika saya selesai, seorang ulama mendekati saya dengan wajah yang penuh keramahan. Dengan penuh penghormatan ia berkata, "Saudaraku, sungguh indah rangkaian doa Anda. Bolehkah saya memiliki kitab yang Anda baca?" Tanpa ragu saya menyerahkan kitab yang saya bawa. "Silahkan, Anda bisa memilikinya. Saya masih memiliki banyak," jawab saya dengan tersenyum. Ia lantas memeluk saya erat lalu bertanya, "Dari mana Anda berada?" Saya jawab, "Saya dari Indonesia," jawab saya. Seketika wajahnya berbinar dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membaca serta mengajarkan cara tahlil yang saya lakukan kepada jamaahnya. Momen itu sampai sekarang begitu membekas dalam ingatan saya. Betapa perbedaan jika disikapi dengan hati yang terbuka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Sebaliknya ia adalah kekayaan yang bisa memperkaya jiwa dan memperluas pemahaman kita tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran sempit bahwa hanya satu cara yang benar, hanya satu jalan yang sah. Namun di Masjid Najaf, saya melihat bagaimana perbedaan justru mendekatkan, bukan menjauhkan. Bagaimana keanekaragaman menjadi jembatan, bukan tembok. Najaf mengajarkan saya bahwa Islam bukanlah sekedar hukum-hukum kaku yang harus dihafal dan dipaksakan, melainkan kehidupan yang harus dihayati dengan cinta dan kebersamaan. Perbedaan bukanlah dinding pemisah, melainkan mozaik yang menjadikan Islam indah dalam keberagamannya. Semoga kita bisa belajar dari Najaf, dari Masjid Imam Ali, dari ulama yang penuh kasih, dan dari jamaah yang dengan rendah hati menerima satu sama lain. Karena sesungguhnya keindahan Islam terletak pada keberagaman yang disatukan oleh cahaya kebenaran dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.